Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Perkenalkan, saya Indriati Damopoli, Sarjana Pertanian. Saya merupakan peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian Republik Indonesia, gelombang 1, angkatan 5, kelompok 4. Teman-teman, jika pada video pembelajaran sebelumnya saya mengulas terkait dengan materi analisis isu kontemporer, maka pada video pembelajaran kali ini saya akan mengulas materi pembelajaran yang saya terima pada hari ini, yaitu terkait dengan analisis konflik kepentingan di lingkup aparatur sipil negara atau ASN. Teman-teman, apa sih definisi daripada konflik kepentingan? Konflik kepentingan adalah kondisi ketika ASN memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas, independensi, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatan. Menurut Peraturan Menteri PAN-RB nomor 37 tahun 2012, konflik kepentingan adalah situasi di mana pejabat atau pegawai memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas secara tidak objektif. Prinsip aparatur sipil negara atau ASN yang bisa terganggu jika terjadi konflik kepentingan diantaranya integritas, profesionalitas, netralitas, serta akuntabilitas. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh terkait dengan bentuk konflik kepentingan di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN, di antaranya rangkap jabatan, hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, gratifikasi atau pemberian hadiah kepada ASN, serta penyalahgunaan wewenang. Nah, teman-teman, dari keempat poin yang saya sebutkan tadi, berikut saya akan memberikan contoh terkait dengan konflik kepentingan di lingkungan aparatur sipil negara. Contoh yang paling sederhana yaitu penyuluh memihak kelompok tertentu. Misalnya dalam konteks penyuluhan pertanian, seorang penyuluh hanya memprioritaskan bantuan kepada kelompok tani yang memiliki hubungan dekat dengannya, sementara kelompok lain diabaikan. Nah, ini termasuk konflik kepentingan karena keputusan tidak lagi berdasarkan kebutuhan objektif. Jika terjadi suatu konflik kepentingan di lingkungan aparatur sipil negara, maka sudah pasti ada dampaknya. Dan dampaknya di antara lain menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat pelayanan publik yang adil, memicu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta menurunkan integritas aparatur sipil negara atau ASN. Sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN yang menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai dalam prinsip ASN, tentunya saya tidak menginginkan jika hal itu terjadi dalam lingkungan tempat di mana saya bekerja. Dan untuk mencegah hal itu terjadi, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Di antaranya, mematuhi kode etik ASN, melaporkan gratifikasi kepada KPK, menghindari rangkap jabatan yang berpotensi konflik, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka saya menarik satu kesimpulan, yaitu konflik kepentingan adalah kondisi di mana kepentingan pribadi seorang ASN berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas dan jabatan. Oleh karena itu, ASN harus menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitas agar pelayanan publik tetap berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Demikian review singkat dari materi pembelajaran kita hari ini, yaitu analisis konflik kepentingan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.